Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya, atau jangan asal-asalan lah dalam hal memberikan pakan ke anakan, karena di usia anakan itu akan menentukan faktor pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi bersama kita Entok Plingiraya, sahabat ternak Entok, dan Rudi Triyono. Nah, di sini saya mau istilahnya berbagi ilmu seputar dunia perentokan. Banyak dikeluhkan ya teman-teman oleh peternak pemula. Bagaimana cara perawatan untuk anakan entok jumbo Blitar, atau perawatan anakan entok gitu aja ya teman-teman, karena perawatan juga hampir sama saja. Nah gini ya teman-teman, untuk anakan entok itu diusahakan usia 0 sampai 21 hari ya, itu harus menggunakan pakan pabrikan. Nah, pakan pabrikan itu apa aja sih? Nah, pakan pabrikan itu kita bisa gunakan pur ya, pur 511, pur 591, merek, masalah merek terserah ya teman-teman. Kalau merek-merek yang lain loh, tapi yang sering dipakai itu adalah pur 511 sama 591, atau teman-teman gunakan purnya bebek itu juga bagus, bisa dari mereknya Pokpan, New Hope, Malindo, atau yang lain. Itu bisa diaplikasikan ke anakan entok, karena yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dari segi protein, kalori, mineral, kalsium itu hanya ada di pakan pabrikan. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya, atau jangan asal-asalan lah dalam hal memberikan pakan ke anakan, karena di usia anakan itu akan menentukan faktor pertumbuhannya. Kalau teman-teman pakannya asal-asalan, usia 0 sampai 14 hari lah, atau 1 minggu gitu aja, jangan gunakan pakan pabrikan. Setelah itu pakan asal-asalan itu akan mempengaruhi pertumbuhan si anakan entok. Itu dulu saya pernah mengaplikasikannya ya teman-teman. Memang betul, karena yang hasilnya itu pertumbuhannya kurang maksimal lah. Atau teman-teman itu gunakan pur ya, 0 sampai 21 hari atau 0 sampai 1 bulan, itu lebih bagus lagi. Terus vitamin yang diberikan teman-teman bisa gunakan yang namanya Vitacik. Terus gunakan Neopro ya. Pemberian Vitacik itu, kalau saya sendiri ya memberikan Vitacik itu di usia 0 sampai 10 hari atau 12 hari. Setelah itu usia 13 hari sampai 21 hari atau 1 bulan, itu saya biasa menggunakan yang namanya Neopro atau kita gunakan Fortevit. Nah itu sangat bagus sekali untuk suplemennya ya, bisa membantu mempercepat pertumbuhan. Nah itu kan sudah hal yang umum ya teman-teman. Nah biasanya kendalanya ya untuk anakan entok itu dari segi kebersihan ya, terus jamu apa aja yang harus diberikan. Nah itu harus teman-teman pahami ya cara perawatannya. Kalau masalah ransum pakan itu tadi, terus kalau cara perawatannya diusahakan ya teman-teman untuk anakan entok di pagi hari ya, jam 8 sampai setengah 10 lah, atau jam 10 kalau bisa itu terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari langsung itu lebih bagus ya. Terus untuk tempatnya ya teman-teman, boxnya itu usahakan menggunakan kawat ram ya untuk alasnya.
gunakan biar kotorannya itu langsung jatuh ke bawah. Nah, tidak menempel pada bambu. Biasanya kan ada yang menggunakan bambu ya alasnya. Itu saya sarankan menggunakan kawat ram. Dan boxnya jangan lupa dikasih lampu. Nah, untuk lampunya nanti itu diusahakan ya, untuk anakan itu 0 sampai 7 hari atau 10 hari diusahakan full ya, full menyala terus teman-teman. Karena di usia segitu untuk anakan entok itu masih membutuhkan penghangat suhu sekitar 25 sampai 20 derajat Celcius ya. Nah, kalau bisa teman-teman gunakan termostat ya untuk pengukuran suhu, itu lebih bagus lagi. Jadi di kandangnya teman-teman itu suhu berapa, jadi kita bisa tahu. Terus untuk kotorannya ya, diusahakan itu dibersihkan setiap hari atau 3 hari sekali. Dan saat membersihkan itu diusahakan untuk anakan entoknya itu dipindah teman-teman, dipindah, jangan tetap di atas box yang kotorannya ada di bawahnya. Karena kalau nggak dipindah itu yang dikhawatirkan itu bisa menyebabkan penyakit. Karena saat kita membersihkan kotorannya, amoniaknya naik. Nah, biasanya yang sering terjadi untuk anakan entok itu mata berair, kalau nggak gitu hanya hijau atau berak kapur. Nah, biasanya orang nyebutin berak kapur. Nah, itu juga akan bisa menyebabkannya. Itu tadi ya, diusahakan sekali lagi saat membersihkan kotoran anakannya itu dipindah biar amoniaknya itu tidak menyebabkan penyakit ke entok. Nah, kalau sampai terkena penyakit, biasanya ya teman-teman yang saya gunakan itu adalah tetaklor, obatnya tetaklor, tremisin, atau saya kasih daun sirih sama bawang putih. Itu juga bisa mengobati ya teman-teman. Nah, itu teman-teman harus paham dari segi ransum pakan apa aja yang harus diberikan, terus bagaimana cara mengobati kalau anakan entok itu terkena penyakit. Nah, itu sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham atau masih mengalami kendala, teman-teman bisa komen atau bisa langsung telepon saya ya, nanti akan saya bantulah. Dan apa ya teman-teman, yang lebih penting lagi itu gini teman-teman, kalau bisa lah ya, kalau bisa itu untuk anakan entok itu divaksin, dan divaksin itu di usia 4 hari atau 5 hari. Itu lebih bagus lagi. Gunakan vaksin Endilasota ya, itu adalah vaksin tetes, bisa diberikan ke matanya atau ke hidungnya atau langsung ke mulutnya, itu nggak apa-apa. Dan juga ini buat himbauan teman-teman yang beli materi entok jumbo dari luar kota ya, dari luar kota, entah itu dari anakan atau indukan. Nah, barang nyampe, istilahnya teman-teman udah belilah, barangnya udah nyampe di rumah teman-teman, itu jangan langsung diberikan apa ya, makan atau minum. Taruh saja di box dulu, dia biar adaptasi ya, kurang lebih ya sekitar 15 menit atau 30 menit, itu lebih bagus biar diadaptasi. Setelah itu teman-teman bisa memberikan minum terlebih dahulu. Nah, untuk minumannya teman-teman bisa menggunakan Vitastres atau gula merah. Nah, itu harus teman-teman pahami. Dan tunggu lagi ya teman-teman sekitar 15 atau 30 menit itu baru dikasih makan. Ilmu ini memang sepele, tetapi kalau teman-teman tidak diaplikasikan itu bisa berakibat fatal ya. Karena kebanyakan gini teman-teman, karena kasihan habis perjalanan jauh, tiba-tiba langsung barang nyampe ya, langsung diberi makan, diberi minum. Nah, itu
kesalahan fatal sehingga bisa menyebabkan entoknya itu kaget ya teman-teman. Dia belum adaptasi di tempat yang baru atau habis perjalanan jauh langsung dikasih makan, itu sangat berbahaya, terutama untuk anakan entok yang masih usia 0 sampai 7 hari. Itu rentan sekali ya terhadap kematian. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Jangan lupa teman-teman bantu dengan cara subscribe ya, supaya saat saya upload video teman-teman dapat notif pemberitahuan. Jadi kita bisa belajar bareng seputar dunia perentokan. Oke ya teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.